Haja Insinyur Erna Astuti MAS. Bahwa saksi adalah PNS Dinas Kehutanan dengan jabatan adalah Kasih Pemungutan Hasil Hutan sejak tahun 2002 sampai dengan 2005. Bahwa tugas Kasih Pemungutan Hasil Hutan adalah antara lain menerima bukti store pembayaran PSDA dan DR. Bahwa PSDA dan DR diatur dalam Kepmenhut RI nomor 124/KPTS-2/2003 tentang petunjuk teknis tata cara pengenaan pemungutan, pembayaran, dan penyetoran PSDA, dan Kepmenhut RI nomor 128/KPTS-2/2003 tentang petunjuk teknis tata cara pengenaan pemungutan, pembayaran, dan penyetoran DR, serta Undang-Undang nomor 20 tahun 97 tentang penerimaan negara bukan pajak. Bahwa PSDA dan DR adalah termasuk dalam kategori penerimaan negara bukan pajak dan disetor ke kas negara masuk ke rekening Menteri Kehutanan melalui bank pemerintah yang ditunjuk. Bahwa tata laksana pembayaran PSDA dan DR adalah dibayar wajib bayar atau perusahaan selambat-lambatnya 6 hari sejak diterbitkan SPP PSDA dan DR. Transaksi dan data yang ada di Dinas Kehutanan bahwa yang tidak melakukan pembayaran PSDA dan DR sampai saat ini hanyalah PT Gelora Indonesia dan Koperasi Bina Kapuas Hayati. Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui jumlah perbedaan volume kayu antara laporan hasil produksi PT Gelora Indonesia dengan SPP PSDA dan DR yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan. Tapi menurut saksi, volume kayu yang benar adalah sesuai dengan SPP PSDA dan DR tersebut. Karena SPP PSDA dan DR tersebut diterbitkan selain dari dasar LHP yang dibuat perusahaan adalah dengan melakukan pengukuran langsung oleh Dinas Kehutanan di lapangan. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya. Bahwa ahli bertugas di BPKP Provinsi Kalimantan Barat sejak tahun 97. Kami ulangi, sejak tahun 1987. Bahwa ahli ditugaskan BPKP bidang investigasi. Bahwa ahli pernah ditugaskan mengaudit PSDA dan DR di Dinas Kehutanan Ketapang lebih kurang 1 bulan. Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik. Bahwa audit yang dilakukan adalah audit khusus terhadap kasus tunggakan PSDA dan DR di Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang. Bahwa perizinan atau izin pemanfaatan kayu, SPP, pembayaran SPP, PSDA dan DR atau kewajiban yang dilakukan oleh wajib bayar. Bahwa audit yang dilakukan saksi memperoleh data-data pembayaran yang dilakukan oleh PT Gelora Indonesia adalah sebanyak 1 kali pada bulan Desember 2005. Bahwa SPP PSDA dan DR PT Gelora Indonesia diterbitkan pada bulan Februari 2003 dan baru dibayar pada bulan Desember 2005. 10 saksi Insinyur Hadjoko di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut. Bahwa ahli adalah pegawai kehutanan sejak tahun 1986. Bahwa jabatan ahli sekarang adalah Kepala Bagian Penerimaan PSDA dan DR pada Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Bahwa ahli bertugas menerima setoran PSDA dan DR seluruh Indonesia yang masuk ke rekening Menteri Kehutanan RI. Bahwa PSDA dan DR diatur 1. Oleh Undang-Undang nomor 2097 tentang PNBP, 2. PP nomor 22 tahun 97 tentang jenis-jenis penerimaan negara bukan pajak, 3. PP nomor 124 tahun 2003 tentang PSDA, 4. PP nomor 35 tahun 2002 tentang DR, 5. Kepmenhut 124 tahun 2003 tentang petunjuk teknis tata cara pengenaan pemungutan pembayaran. Bahwa sesuai Undang-Undang nomor 20 tahun 97, penerimaan negara bukan pajak disetor langsung ke kas negara. Bahwa setoran PSDA dan DR yang disetor ke rekening Menteri Kehutanan terlihat dalam rekening setoran. Bahwa komposisi pembagian PSDA dan DR yang disetor ke rekening Menhut dibagi untuk PSDA daerah 80% dan pusat 20%. Bahwa yang wajib menyetor atau membayar SPP PSDA dan DR adalah wajib bayar atau pemegang IPK. Bahwa apabila SPP PSDA dan DR tidak dibayar, maka pejabat kehutanan setempat membuat surat peringatan 3 kali berturut-turut. Bahwa kewenangan penagihan PSDA dan DR ada pada Dinas Kehutanan setempat. Bahwa setelah dikeluarkan peringatan 3 kali berturut-turut, wajib bayar yang tidak membayar PSDA dan DR dilimpahkan ke panitia
utang piutang negara atau PUPN menurut ketentuan Kemenhub nomor 15 tahun 2006 tentang penyelesaian tunggakan PSDA dan DR. Keterangan saksi ahli Dr. Hairul Huda SHMH. 1. Bahwa ahli adalah dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta. Bahwa ahli menjelaskan tentang asas retroaktif dalam ketentuan pidana, kerugian negara, dan perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Bahwa suatu ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut atau asas retroaktif, tetapi apabila ada perubahan undang-undang tentang pemberlakuan surut dapat dikenakan ketentuan pidana yang menguntungkan kepada terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 2 KUHP. Bahwa Kemenhub nomor 128 tahun 2003 dan nomor 124 tahun 2003 yang diberlakukan tanggal 4 April 2008 menurut asas retroaktif tidak dapat diberlakukan surut terhadap perbuatan terdakwa sebelum diberlakukan peraturan hukum tersebut. Barang yang pasti jumlahnya dan nyata. Bahwa di dalam praktek kerugian negara berwujud dalam bentuk angka atau uang. Bahwa kewajiban yang seharusnya dibayar tetapi dilaksanakan bukan merupakan kerugian negara, tetapi merupakan piutang negara yang berlaku mekanisme keperdataan. Bahwa perbuatan melawan hukum adalah tindak pidana korupsi. Bahwa perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum formil dan material. Bahwa subjek tindak pidana korupsi adalah orang, korporasi, dalam hal ini perusahaan yang bertanggung jawab adalah pimpinan perusahaan atau subjek tindak pidana korupsi. Kerugian pada pendapatan negara adalah berkenaan dengan pendapatan negara yang tidak bisa diperoleh negara. Bahwa unsur kesengajaan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 97 tentang PNBP adalah kesengajaan tidak menyetor pembayaran. Kesengajaan yang dimaksud adalah mengetahui dan menyadari kewajiban tetapi tidak melaksanakannya.